bahwa Rempang Galang ini jangan sampai masuk dalam ruang investasi dari PT MEG. Itu sudah dibatasi betul. Rezim Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan proyek Rempang Eco City miliknya Tommy Winata sebagai proyek strategis nasional. Urut sekali teman-teman sekalian. Dari kebutuhan apa tadi? Listrik, PLTS-nya adalah milik swasta dan orang-orangnya ini tadi. Terus kemudian perlu Shinji Group. Shinji Group ini tadi perlu lahan. Lahannya dari mana? Tommy Winata. Supaya semuanya dapat insentif, dibikinlah dia proyek strategis nasional. Pertanyaannya cuma sederhana, siapa yang untung dari situ? Yang untung jelas oligarki yang ada di situ plus investor asing. Rakyat gimana? Ya rakyat suruh keluar. Kenapa harus keluar? Karena 30 hari setelah MOU dengan Shinji ini diminta clear and clean tempat itu. Ini kan luar biasa. Demi kepentingan oligarki, demi kepentingan investor, kemudian rakyat harus dipitingkan demikian rupa. Ini sangat menyedihkan sekali dari aspek itu. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, apa yang terjadi hari ini dengan kasus Rempang ini, kita pahami ini pelanggaran luar biasa, ini perampasan tanah, dan dalam pandangan Islam ini sebuah keharaman, karena itu hak yang dimiliki secara sah dan secara syar'i, itu hak milik mereka, tanpa sertifikat pun itu hak milik mereka. Kalau ini sampai digusur, ini adalah sebuah kezaliman, bahasa kasarnya dah kejahatan. Sekarang ini banyak berkembang isu-isu yang tidak jelas sumbernya, tetapi sudah menyebarkan informasi kepada berita-berita yang jelas-jelas itu adalah berita bohong. Pemanggilan itu tidak ada sama sekali mengarah kepada atas nama UAS, tetapi yang sampai di dunia maya, di dunia digital ini seolah-olah adanya penangkapan, kemudian ya berkembang lagi. Baik. Dan kita berharap kepada tokoh-tokoh informal ini agar bisa menenangkan suasana. Untuk Saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah dalam kasus Rempang khususnya. Jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Jangan pernah percaya. Merdeka! Merdeka! NKRI! Pancasila! Kita rakyat pribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri. Bagi mereka-mereka yang mencari keuntungan, yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh, maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan, bahkan kalau perlu aparat Hankam sekaligus, itu untuk berlaku dengan tegas. Dan bagi para provokator harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, harus dihabisi dan ditindak dengan tegas. Terima kasih. Saya dengar kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Di Rempang dan sekitarnya, masyarakat sudah tinggal di situ dari tahun 1700-an. Terus sekarang anak cucunya mau diusir. Dari mana ceritanya? Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata. Ya, saudara, siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi jagoan di negeri ini. Dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Kurang ajar. Saya ingatkan kepada semua naga-naga, saudara. Semua naga-naga, jaga sikapmu. Jangan ganggu pribumi, jangan ganggu umat Islam. Kalau kalian terus mengganggu umat Islam, besok kalian akan jadi cacing, bukan naga lagi, saudara.
Saya mau tanya semua, siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir. Sallu ala nabi. Kita nggak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya, saudara, tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit. Saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kurang ajar. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau warga Rempang sekarang melawan, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, saudara. Tahu-tahu begitu mereka melawan, mereka disebut penjahat. Yang penjahat bukan mereka, lu yang jadi penjahat. Yang ngusir masyarakat yang penjahat, betul? Oligarki yang zalim yang penjahat, betul? Oligarki busuk yang penjahat, betul? Takbir. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya, apa kita mau kondisi begini terus? Apa mau begini terus? Betul. Kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Masalah pembangunan Pulau Rempang yang diizin kontrakkan 190 tahun kepada Cina itu zaman SBY 2004. Terjadinya kontrak tersebut Pulau Rempang sama pihak wira swasta pada masa zaman SBY 2004. Sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 19 sampai 24. Di mana kekonoan Pak Jokowi? Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tidak tercatat dari zaman selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada pribumi, pada makan, pada sekolah. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal, keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini. Janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengucapkan lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang ini lagi ramai inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Beb, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه وولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk,
kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir, siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dibully oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Kami hadir di sini karena kecintaan kami yang tinggi pada tanah dan air negeri ini. Oleh karena itu kami tidak rela sedikit pun kalau negeri ini dikangkangi oleh mereka-mereka yang hanya akan mengambil keuntungan untuk segelintir kalangan, hanya mengambil keuntungan untuk kalangan oligarki dan investor-investor asing. Takbir. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk memberikan satu ringkasan sekaligus juga nanti memberikan tambahan-tambahan info yang mungkin bisa kita berikan pada kesempatan kali ini. Kita paham betul bahwa tanah Rempang, Batam, ini tanah yang sangat penting. Bukan sekedar buat Indonesia. Dia sangat penting karena dia berada pada celah tersempit dari Selat Malaka. Ini cara-cara khusus oleh kita semua. Dia berada di celah tersempit Selat Malaka antara Singapura dengan Kepulauan Riau. Di situ ada Balerang, Batam, Rempang, Galang. Dan itu adalah wilayah tersempit dari Selat Malaka. Perdagangan dari barat ke timur, timur ke barat, itu melalui selat sempit ini. Cina tidak mungkin akan mendapatkan bahan baku migas kalau Selat Malaka ini ditutup. Dan nggak mungkin Cina akan menjual dagangannya kalau kemudian celah sempit ini juga ditutup. Oleh karena itu, Selat Malaka ini menjadi satu selat yang sangat urgent di sana.
dan penguasaan wilayah-wilayah di sekitar situ menjadi sangat penting sekali oleh kita semua. Dan saya mengatakan, sekali lagi, saya tidak rela sedikit pun tempat yang sangat strategis ini, tanah tempat kita berada, air di mana kita minum di situ, kemudian diambil oleh sekelompok orang demi kepentingan investasi dan demi kepentingan segelintir oligarki. Takbir. Allah. Negara haruslah mengupayakan sertifikat, bukan malah kemudian mencari-cari alasan bahwa mereka tidak punya sertifikat. Terus fungsinya negara buat apa kalau begitu? Fungsi negara, pemerintah ada itu untuk apa? Melayani masyarakat. Masyarakat yang udah tinggal ratusan tahun di tempat itu seharusnya dilayani untuk diberikan sertifikat. Kita memang paham betul bahwa tanah di Rempang ini sudah ditinggali oleh masyarakat Rempang sejak tahun 1834. Mereka adalah pihak yang pernah berperan dalam peperangan di masa-masa itu. Dan mereka adalah anak turun dari orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kepahlawanan. Dan mereka tinggal di situ ratusan tahun dan kemudian berada di sana turun-menurun, mewarisi dari proses yang ada di sana. Maka disebut kampung tua, karena memang benar-benar tua. Terkait dengan peraturan kita, bahwa kita nggak perlu untuk mengecek fisiknya seperti apa, punya surat atau enggak. Kalau dia udah tinggal di situ 20-an tahun, itu sudah cukup untuk jadi bukti bahwa dia harus layak dikasih sertifikat. Ini clear menurut saya. Jadi dalam konteks ini menurut saya kesalahan yang sangat besar itu ada pada pemerintah daerah dan pemerintah negeri ini, termasuk pada BP Batam yang memang orientasinya pada investasi bukan pada rakyat. Takbir. Ini perampasan hak rakyat, tanah milik rakyat tapi dirampas. Ini menurut saya sudah kezaliman yang luar biasa ya di depan mata. Dan menurut saya ahli-ahli hukum, menurut saya ini saya membaca sebagai orang yang awam, tetapi coba ahli-ahli hukum harus mencoba masuk ke ranah ini, bahwa ini pelanggaran betul-betul menurut saya ya. Kejahatan. Bahwa hari ini Singapura itu sangat membutuhkan Indonesia dalam konteks listrik yang pertama. Nanti ada yang kedua namanya pasir laut. Terus kemudian apa yang ingin ditawarkan Pak Jokowi kepada Singapura? Listrik sama pasir laut. Dengan harapan apa? Singapura diminta untuk investasi di IKN. Singapura itu sudah membuat perkiraan ke depan, dia sangat butuh pasir laut. Kenapa butuh pasir laut kira-kira? Karena pertumbuhan penduduknya meningkat. Maka dia buat pulau-pulau reklamasi. Nah, pulau reklamasi ini tidak mungkin bisa dibuat kalau tidak ada pasir laut. Makanya kita jangan kaget kemudian beberapa waktu kemarin, baru kemarin kalau nggak salah rame perayaan ya di IKN, untuk bahwa ada beberapa swasta nasional yang kemudian investasi 20 triliun untuk membangun hotel, membangun rumah sakit di tempat itu, dan ada perayaan ramai sekali. Dan berbarengan dengan ini ada undang-undang IKN mau direvisi lagi. Poin revisi ternyata baru tahu memberikan HGU itu sampai 180 tahun. Gimana coba kira-kira? Kalau udah seperti ini kan berarti peluang-peluang tadi diberikan pada siapa? Yang untung jelas oligarki yang ada di situ plus investor asing. Rakyat gimana? Ya rakyat suruh keluar. Kenapa harus keluar? Karena 30 hari setelah MOU dengan Xinji ini diminta clear and clean tempat itu. Ini kan luar biasa. Demi kepentingan oligarki, demi kepentingan investor, kemudian rakyat harus dipitingkan demikian rupa. Ini sangat menyedihkan sekali menurut saya dari aspek itu. Rezim Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan proyek Rempang Eco City miliknya Tommy Wirata sebagai proyek strategis nasional. Urut sekali teman-teman sekalian. Dari kebutuhan apa tadi? Listrik, PLTS-nya adalah milik swasta dan orang-orangnya ini tadi. Terus kemudian perlu Xinji Group. Xinji Group ini tadi perlu lahannya dari mana? Tommy Wirata. Supaya semuanya dapat insentif, dibikinlah dia proyek strategis nasional.
Pertanyaannya cuma sederhana, siapa yang untung dari situ? Jadi kalau kita baca teman-teman sekalian, Rempang, IKN, pasir laut, listrik. Ini adalah perpaduan yang demikian rupa, yang poin dasarnya adalah bagaimana negara dalam konteks ini rezim penguasa ingin menjadikan oligarki dan investor yang dimenangkan. Ini problem luar biasa yang ada di tengah-tengah kita. Kembali lagi kepada oligarki dan kepada investor asing. Dan kemarin itu, saya pikir ini sudah ada di berita juga ya, saya pikir kita harus ungkapkan juga bahwa di forum pertemuan yang malam hari kemarin yang ada perayaan di IKN itu sudah disebutkan nama Aguan sebagai ya orang yang berada di depan untuk investasi 20 triliun itu, dan itu adalah grup Artagraha, ada Thohir lagi, ada kelompok Salim di situ, ada kelompok-kelompok yang lain yang mereka konsorsium di tempat itu. Rempang dengan investasi Xinji Group akan mendekatkan Cina pada celah sempit yang penting ini, dan berpeluang meningkatkan pengaruh Cina di wilayah tersebut, dan akan memperkuat kekuatan geopolitik Cina di wilayah terpanas di dunia ini. Isu Rempang ini menjadi naik sampai level internasional. Diduga ada desain di belakangnya. Ujungnya investasi Xinji Group akan dipindah ke Johor, di mana kita tahu bahwa Johor ini Malaysia, wilayah yang paling dekat. Sementara Malaysia ini, catat teman-teman sekalian, sekarang Anwar Ibrahim tentu punya kedekatan dengan Amerika Serikat, ya, dan tentu sambung dengan Singapura. Dengan kalau Xinji itu pindah ke Johor baru, kendali ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kasus Rempang ini harus diselesaikan tak sekedar konteks keadilan agraria, tetapi harus sampai konteks penguasaan geopolitik, sehingga masyarakat Rempang termasuk Indonesia dan tentu dunia tak dikendalikan oleh Amerika Serikat maupun tak dikendalikan oleh Cina. Kita membutuhkan kekuatan geopolitik yang bisa membebaskan pengaruh dari kekuatan Amerika Serikat maupun kekuatan Cina. Jangan sampai negeri ini hanya dipimpin oleh mereka-mereka yang takut melawan Amerika dan takut melawan Cina, hanya mengemis investasi kepada mereka, sementara rakyat harus didepak dari ruang hidup mereka. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini. Saya juga bermohon Pak Jokowi ya, saya sangat bermohon sekali Pak. Jangan sampai ini jadi kayak cipta kondisi. Jangan sampai ini jadi cipta kondisi. Karena kemarin saya membaca yang beberapa diskusi tentang intelijen gitu ya. Ini namanya kegiatan intelijen itu seharusnya harus apa ya istilahnya, tidak boleh ada sesuatu yang shock gitu. Ini kan shock, terus kemudian kemana-mana. Kita khawatir ini cipta kondisi. Dengan apa nanti memunculkan isu kedaruratan. Isu kedaruratan yang ujungnya nanti tunda pemilu kah? Atau apakah? Mohon Pak, ini tidak dilakukan dengan pola seperti itu. Ya, 3 periode dan sebagainya. Ya mungkin penundaan pemilu lah. Yang ini yang kita sangat khawatirkan sekali. Dan jangan sampai terjadi. Mohon sekali sama terjadi. Walaupun kalau saya dibilang kalau gitu nggak usah demo teman-teman apa Rempang, ya nggak bisa juga, itu hak mereka kan gitu. Mereka berhak untuk melakukan perlawanan, mereka berhak untuk melakukan pernyataan sikap dan gagasan mereka gitu. Bahwa ini ada, kalau ada peluang cipta kondisi, saya sangat mohon sekali agar ini tidak terjadi, dan kita harus membaca ini sebagai sebuah kebaikan rakyat kita, bahwa rakyat kita sedang menuntut hak-haknya, itu poinnya. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, apa yang terjadi hari ini dengan kasus Rempang ini, kita pahami ini pelanggaran luar biasa, ini perampasan tanah, dan dalam pandangan Islam ini sebuah keharaman, karena itu hak yang dimiliki secara sah dan secara syar'i, itu hak milik mereka, tanpa sertifikat pun itu hak milik mereka. Kalau ini sampai digusur, ini adalah sebuah kezaliman, bahasa kasarnya dah kejahatan.
Satu, ini harus diselesaikan. Yang kedua, jangan berhenti di sini. Dan saya mohon teman-teman di Rempang jangan berhenti, jangan menyerah, terus melangkah. Dan yang kedua apa yang saya katakan, stop investasi asing, Bung Erwin ya. Karena investasi asing ini nggak ada korelasi sedikit pun dengan pertumbuhan ekonomi, dengan apa? Penyerapan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, nggak ada hubungannya. Yang untung siapa tadi? Oligarki dan investor asing. Ini clear kalau kita baca dari konteks ini. Nah, tidak sekedar sampai di situ saja. Kita butuh kekuatan yang hebat, kekuatan yang mampu menandingi Amerika Serikat, menandingi Cina, sehingga benar-benar kita berdaulat secara hebat. Dan kedaulatan itu hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang hebat, oleh sistem yang hebat. Disinilah kita berpikir untuk menawarkan khilafah Islamiyah. Takbir. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith
Rizik Syihab dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan